Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau jalur self declare ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Mursyidin. Saya adalah salah satu pendamping halal di bawah Halal Center Senja Muslim. Baik, untuk proses pengajuan sertifikasi halal sebenarnya sudah dimulai sejak dari 17 Oktober 2019 dan akan berakhir nanti pada 17 Oktober 2024. Jadi selama durasi waktu ini pelaku usaha masih bisa melakukan pengajuan proses sertifikasi halal jalur self declare atau jalur gratis yang bisa mendapatkan sertifikat halalnya secara gratis, di mana durasi waktunya seperti yang sudah saya sebutkan dari 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 itu masa durasi pengajuan self declare ini. Oke, selanjutnya apa manfaat memiliki sertifikat halal? Sebenarnya banyak manfaat yang akan didapat oleh pelaku usaha yang produknya sudah bersertifikasi halal. Yang pertama mungkin bisa saya jelaskan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, di mana di sini kalau di produk Bapak Ibu sudah ada logo sertifikat halal, pastinya akan hilangnya rasa keraguan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk Anda, di mana produk Anda sudah ada label halal akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produknya dikonsumsi tanpa keraguan dan memperluas jaringan. Kalau produk Bapak Ibu sudah ada sertifikat halal, maka produk Bapak Ibu itu bisa masuk ke berbagai jenjang tempat untuk menjual produknya, seperti kita bisa masuk ke hotel-hotel ataupun bisa masuk juga produknya ke supermarket, karena untuk setiap instansi seperti supermarket, hotel itu mereka akan menanyakan apakah produk Bapak Ibu sudah bersertifikat halal atau belum. Kalau memang belum, maka mereka tidak akan menerima produk Bapak Ibu untuk sebagai produk yang akan dijual oleh mereka. Kemudian selanjutnya akan memberi nilai tambah, di mana produk Bapak Ibu akan memiliki nilai yang tinggi, di mana akan penjualannya akan meningkat dan bisa menambah harganya. Dari sisi harga, kalau produknya sudah bersertifikat halal, pasti harganya akan bisa dinaikkan. Oke, untuk selanjutnya jenis layanan sertifikasi halal ada dua jalur yang bisa kita lakukan. Yang pertama jalur reguler atau jalur yang berbayar, dan ada jalur self declare, di mana self declare ini yang saya jelaskan tadi bahwa jalur yang gratis. Perbedaan dari keduanya, di mana kalau jalur self declare itu yang validasinya oleh pendamping halal, sedangkan yang jalur reguler itu untuk pengujian produknya itu dilakukan oleh auditor halal. Untuk prosesnya juga sama, itu baik dari makanan, minuman, dan obat dan jasa. Kemudian untuk yang self declare, dia hanya makanan, minuman, dan obat tradisional, itu yang bisa kita ajukan melalui jalur self declare dan tidak mengandung hewan sembelihan atau tidak ada unsur daging di dalam produk kita. Dan proses produksinya diproduksi secara sederhana atau tidak menggunakan kimiawi atau tidak diproses dengan mesin yang banyak ya, tapi yang hanya digunakan hanya mesin-mesin sederhana seperti blender dan lain sebagainya. Untuk itu maka jalurnya bisa dilakukan melalui jalur self declare atau jalur gratis. Oke, untuk alur sertifikasi halal jalur self declare itu bisa dilakukan dari pengajuan, yaitu dilakukan oleh pelaku usaha melalui akun halal atau di website PTSP Halal Go ID, di mana di sana Anda perlu membuatkan akun untuk pengajuan halal. Kemudian di akun halal Anda bisa mengajukan permohonan, yaitu dengan membuat layanan
di permohonan Anda buat layanan dan mengajukan, nanti pengajuan Anda itu akan diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping dan diverifikasi juga oleh BPJPH, serta BPJPH menerbitkan tanda terima SCTD dari dokumen yang Anda ajukan. Kemudian selanjutnya nanti akan masuk ke proses sidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan setelah difatwa oleh MUI, kalau produknya layak untuk sertifikat halal, maka akan dikeluarkan sertifikatnya oleh BPJPH, dan nanti sertifikatnya bisa diunduh secara mandiri oleh pelaku usaha di akun masing-masing. Selanjutnya kriteria pelaku usaha, ada 16 kriteria yang pelaku usaha yang dapat mengikuti jalur self-declare. Yang pertama, produknya tidak beresiko, kemudian proses produksinya sederhana, kemudian memiliki penjualan atau omset per tahunnya di bawah 500 juta, dan syaratnya memiliki nomor induk berusaha atau NIB, memiliki lokasi tempat dan alat proses produk halal yang terpisah dengan proses produk yang tidak halal, kemudian memiliki atau tidak untuk izin edar itu bisa absolut, bisa ada dan atau tidak, kemudian outletnya tidak lebih dari satu, dan sudah berproduksi minimal 1 tahun. Selanjutnya, bahan yang digunakan juga sudah dipastikan kehalalnya, baik dari sisi bersertifikat halal ataupun bahan yang digunakan bahan alami, bahan yang alami, bahan seperti buah-buahan dan sebagainya. Itu bahan yang seperti itu tidak perlu adanya sertifikat halal karena masih alami. Kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya dan telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Kemudian jenis produknya tidak mengandung unsur hewani atau tidak ada unsur daging pada produk yang dibuat. Kemudian menggunakan peralatan produksi yang atau teknologi yang sederhana. Proses pengawetan produk dengan menggunakan teknologi tidak menggunakan teknologi rekayasa genetika, menggunakan ozon ya. Untuk proses pengawetannya di minimal proses pengawetan yang secara sederhana, bukan menggunakan teknologi yang tinggi ya. Melengkapi dokumen pengajuan, kemudian disampaikan halal yang nanti di sini dokumen pengajuannya bisa berupa NIB, sudah memiliki NIB sebagai syaratnya, dan adanya manual SJPH. Oke, selanjutnya ketentuan bahan di sini berdasarkan KMA 748/2021 dan jenis produk yang bersertifikat halal, dan KMA 1360/2021 yang terkait dengan bahan yang dikecualikan dari bersertifikat halal. Di mana bahan yang digunakan itu termasuk dalam bahan yang positive list ya, dan tidak menggunakan bahan berbahaya dan telah diverifikasi oleh pendamping PPH. Ini terkait dengan ketentuan bahan, sama juga seperti tadi ya, bahan atau bahan yang digunakan itu sudah memiliki sertifikat halal bagi bahan-bahan yang bukan positive list ya. Untuk pelaku usaha bila ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal, maka pelaku usaha itu wajib memberikan informasi secara benar dan jujur, baik dari sisi produknya, dari sisi pabriknya, dari sisi bahan yang digunakan, itu wajib dibenarkan, diberikan secara benar ya. Kemudian memisahkan lokasi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, itu harus dipisahkan. Kemudian memiliki penyediaan halal dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.
Jadi itu untuk pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal. Untuk prosesnya, untuk rangkaian proses pembuatannya juga perlu dilihat apakah prosesnya menggunakan proses yang halal atau yang tidak halal. Itu untuk prosesnya perlu dilihat oleh pendamping proses produk halal terkait lokasi, tempat, dan alat yang digunakan. Untuk peralatan produksi juga menggunakan teknologi yang sederhana. Proses pengawetan produk juga tidak menggunakan teknik radiasi atau rekayasa genetika dan sebagainya. Jadi ini terkait haram ya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 173 dan ada di surat Al-Baqarah ayat 219 terkait dengan khamar, dan 123 terkait dengan hewan yang haram seperti babi, bangkai, darah, dan hewan atau binatang buas. Kemudian ada hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian ada organ tubuh manusia, itu juga haram dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan produk. Kemudian yang dikecualikan di sini ada berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu terkait dengan hewan laut atau ikan ya, itu halal dimakan walaupun tidak disembelih. Ini terkait dengan turunan dari babi atau hewan yang haram untuk dimakan. Itu jangan sampai bahan yang Bapak Ibu gunakan itu mengandung unsur atau bahan yang dari produksinya dibuat dari bagian tubuh daripada babi atau binatang yang diharamkan, seperti jeroan, lemak atau daging kulit babi ya. Di pembuatan kerupuk bakso ini menggunakan jeroan, maka kerupuk bakso yang sumber bahannya dari babi, maka itu tidak boleh diajukan ke sertifikasi halal ini. Kemudian penyebab keharaman ada 6 ya penyebabnya. Ada najis, kotoran yang dan menjijikan, ada barang berbahaya, kemudian ada yang memabukkan atau khamar, dan binatang buas, kemudian ada dalil yang melarang. Itu ada 6 penyebabnya. Produk yang tidak dapat disebut sebagai halal ada beberapa produk yang misalkan produk itu menggunakan simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan berkonotasi negatif. Produk yang menggunakan nama benda atau yang diharamkan, produk yang menggunakan kemasan bergambar babi atau anjing dan sebagai fokus utama, produk yang memiliki rasa atau aroma unsur benda atau hewan yang diharamkan, dengan produk yang menggunakan kemasan berbentuk atau bergambar erotis atau porno. Untuk produk-produk yang semacam ini tidak bisa dilakukan pengajuan sertifikasi halal karena ini besar kemungkinan produk itu diharamkan. Baik, selanjutnya terkait dengan bagaimana mengajukan sertifikasi halal melalui akun si halal. Yang pertama perlu Bapak Ibu lihat masuk ke akun PTSP Halal Go ID. Kemudian nanti sesudah masuk ke PTSP Halal Go ID, Bapak Ibu bisa membuat create akun atau membuat akun. Untuk bagi yang belum punya akun, maka buat akun terlebih dahulu. Di sini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu isi. Ada pilihan type of user atau pilihan jenis user yang Bapak Ibu inginkan. Di sini Bapak Ibu bisa memilih pelaku usaha, bisnis action atau import, kemudian mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password. Nanti tinggal klik send untuk mengirimkan. Yang selanjutnya akun Bapak Ibu sudah jadi dan bisa login untuk melakukan pengajuan proses produk halalnya. Di sini dengan loginnya dengan email yang diisi di akun tadi dan password yang diisi di register atau pembuatan akun tadi. Nanti Bapak Ibu login. Sesudah login nanti ada pemilihan dari pelaku usaha, maka di sini Bapak Ibu bisa memilih dalam negeri atau domestik. Kemudian
isi NIB ya, nanti akan keluar NIB Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, dan dengan KBLI yang sudah diajukan di akun OSS ya, itu sesuai NIB yang Bapak Ibu masukkan, nanti akan masuk KBLI berapa yang sudah diajukan di akun OSS nya, dan dari KBLI pula untuk bisa diproses ke sertifikat produk halalnya. Dan perlu diperhatikan di sini KBLI yang dipilih itu sesuai dengan KBLI yang memang disyaratkan atau yang dibolehkan untuk pengajuan sertifikat halal gratis ini. Oke, untuk pengajuan selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa melakukan untuk perubahan data, bisa klik di edit, nanti bisa diisi data nama perusahaan, nama alamat dan kantor, dan nama penanggung jawab atau nama pemilik dari perusahaan Bapak Ibu, kemudian ada nomor kontak dan ada email yang perlu diisi. Ini nomor NIB nya sudah include dari yang kita isi pertama tadi, akan diambil, dan ini jenis iya, dan ini KBLI yang diserahkan dari NIB tadi. Dan ini perlu diisi baik itu dari pabrik dan outlet kalau memang ada outletnya, kemudian diisi nama penyelia halalnya. Oke, mungkin di sini ya terkait dengan pengisiannya bisa diisi secara baik dan benar. Perlu data di sini harus diisi sesuai dengan data Bapak Ibu, baik dari NIB, nomor NIK atau nomor induk pendudukan, itu harus diisi dengan benar. Selanjutnya di bagian ini untuk pengajuan ini kuesioner self declare, ini terkait dengan pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu. Ini dari kuesionernya perlu Bapak Ibu isi nama pelaku usaha dan nomor kontak dan nomor induk kependudukan, kemudian menjawab kita mengajukan proses pengajuan setelah kita buat layanan tadi, maka di sini sudah sampai ke tahap pengajuan. Dan untuk mengisi data-data yang ada di sini, ini dengan cara mengklik edit ya, nanti akan tampilannya seperti ini. Maka di sini Bapak Ibu Anda bisa klik di tombol pengajuan. Di sini perlu diisi untuk kode sehatinya, nanti dicari untuk dapat kode sehati yang 2023. Kemudian di sini nomor surat ya, perlu dibuat nomor surat di sini harus diisi dengan nomor surat yang Bapak Ibu biasa buat. Kalau perusahaan Bapak Ibu ada membuat surat, baik itu surat keluar ya atau surat yang permohonan atau apa, pasti Bapak Ibu akan memiliki nomor suratnya. Maka nomor suratnya itu harus disesuaikan dengan nomor surat yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian ada tanggal permohonan, harus diisi juga tanggalnya, nama usahanya apa, kemudian area pemasaran, dan nanti memilih lokasi pendamping, bisa dipilih yang kabupaten atau provinsi. Kemudian di sini ada pemilihan lembaga pendamping. Bapak Ibu silakan memilihkan halal center Cendekia Muslim, dan nanti di terakhir ada pemilihan nama pendamping. Silakan Bapak Ibu pilih nama pendamping atau pendamping yang sudah Bapak Ibu kenal, supaya mudah nanti ketika dilakukan verifikasi, karena pendamping akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi terkait dengan pengajuan yang sudah Bapak Ibu lakukan di akun Si Halal ini. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan bahan ya. Untuk pemilihan bahan, caranya Bapak Ibu pertama kalau ingin memilih bahan, maka di sini di jenis bahan Bapak Ibu bisa pilih bahan ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada bahan, ada kemasan, dan cleaning agent ya, satu lagi.
Kemudian setelah memilih bahan, nanti Bapak Ibu bisa cari jenis bahannya. Di sini ada dua jenis bahan yang bisa dicari. Ada jenis bahan yang tidak bersertifikat, yaitu bahan nabati seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, maka bisa dicari di sini. Dan sedangkan bahan yang sudah bersertifikasi halal, contohnya seperti garam, seperti minyak goreng, seperti tepung terigu, ya bisa dicari di sini. Karena bahan-bahan yang seperti itu bahan yang memerlukan sertifikat halal, tidak boleh digunakan yang bahan yang tidak ada sertifikat halalnya. Maka Bapak Ibu, untuk yang bahan yang memerlukan sertifikat halalnya, maka cari yang di sini, di bagian ini. Kemudian ini terkait dengan manual SJPH yang perlu diisi, sama saja seperti mengisi di akun. Di sini ada penanggung jawab, ada penyedia, dan di sini perlu tanda tangannya. Dan di sini adanya pemilik usaha, perlu tanda tangan di sini. Dan diisi nama pemilik usahanya siapa dan nama penanggung jawab atau penyedianya siapa. Dan di sini juga perlu diisi nanti terkait dengan bahan dan data dari penyedia dan nama produk dan jenis produk yang nanti perlu diisi di bagian manual SJPH ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.